warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal SBMPTN tahun 2021 bidang TKA Saintek Matematika. Kita langsung saja bahas untuk soal yang pertama. Katanya suatu deret aritmatika A1 ditambah A2 ditambah A3 dan seterusnya, dan A4 ditambah A5 sama dengan min 3. A1 ditambah A2 ditambah A3 sampai A ke 9 itu nilainya adalah 2, maka A1 ditambah A8 ditambah A9 nilainya adalah, nah di sini untuk A1 ini menunjukkan suku pertama dari deret tersebut ya. Begitu juga untuk A2, ini adalah suku keduanya, A3 suku ketiga, begitu juga A9 adalah suku ke-9 dan begitu seterusnya ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah nilai A1 ditambah A8 ditambahkan dengan A9. Kalian jangan bingung kalau menemukan bentuk soal seperti ini. Jadi kalian bergerak dari apa yang diketahui dulu. Yang diketahui yang pertama di sini adalah suku yang keempatnya atau A4 ya. Kalau ditambahkan dengan suku yang kelimanya itu nilainya adalah min 3. Kita coba uraikan dulu. Ingat ya, untuk rumus suku ke N pada barisan atau deret aritmatika. Jadi untuk A4 itu rumusnya kan sebenarnya A tambah N kurang 1 kali B ya, kalau kalian ingat. Nah, kalian bisa cek di deskripsi di bawah karena kita sudah pernah bahas tentang materi barisan dan deret aritmatika. Tetapi di sini kita langsung aja. Jadi A4 ini berdasarkan rumus UN-nya ya, jadi kita langsung turunkan atau jabarkan menjadi A ditambahkan dengan 3B. Nah, seperti ini. Nah, jadi cara cepatnya kalau dia 4 ini langsung jadi 3 ya. Jadi kalau dia A5, maka dia akan menjadi ya A, kita tambahkan dengan 4B. Jadi 4 jadi 3 ya, 5 dia jadi 4, jadi berkurang 1. Sama juga dengan min 3. Nah, di sini kita lihat A, kalau kita tambahkan dengan A, hasilnya adalah 2A. Kemudian kita tambahkan dengan 3B, kita tambahkan dengan 4B, itu hasilnya adalah 7B. Maka 2A ditambah 7B sama dengan min 3. Nah, kita simpan dulu karena ini persamaannya tidak bisa kita selesaikan. Jadi kita buat ini menjadi persamaan yang pertama. Nah, kemudian kita lihat lagi apa yang diketahui yang kedua. Yang diketahui yang kedua adalah A1 ditambahkan A2 sampai suku yang ke-9 itu nilainya adalah 2. Kita coba jabarkan lagi. Ya, katanya A1 kita tambahkan dengan A2 ditambahkan dengan A3 ditambahkan dengan A4 gitu ya, tambahkan dengan A5, kita tambahkan dengan A6, kita tambahkan dengan A7, ditambahkan dengan A8, kita tambahkan dengan A9, itu nilainya adalah 2. Nah, di sini kalian perhatikan bahwa nilai untuk suku keempat ya, atau A4 ditambahkan dengan A5 kan nilainya udah ada min 3. Jadi kita bisa langsung ganti nih di sini. Nah, ini ya, A4 kalau ditambahkan dengan A5 nilainya adalah min 3. Jadi persamaannya A1 kita tambahkan dengan A2 ditambahkan dengan A3. Nah, kita langsung ganti nih, nilainya adalah min 3. Kita tambahkan dengan A6, kita tambahkan dengan A7, kita tambahkan dengan A8, kita tambahkan dengan A9, nilainya adalah 2. Nah, kemudian kita coba jabarkan lagi. Ya, kita coba jabarkan lagi. A1 pada barisan atau deret pada barisan dan deret aritmatika itu menunjukkan suku pertamanya, nilainya adalah A. Nah, untuk A2 kita coba jabarkan seperti tadi ya. Jadi A2 akan menjadi, kalau 2 dia jadi B-nya jadi 1. Jadi A tambah B. Kemudian kita tambahkan dengan kalau A3 akan menjadi A yang ditambahkan dengan 2B. Nah, untuk min 3-nya kita langsung pindah ruaskan sebelah sini ya. Oke, kita langsung, saya langsung, ini ada 2. Jadi min 3-nya saya langsung pindahkan ke sini. Nah, oke, saya hapus dulu. Oke, nah di sini ya. Jadi saya langsung pindahkan di sini. Nah, ini kan ada 2. Jadi min 3 di sini kita langsung tambahkan. Langsung pindah ruas ya. Jadi dia jadi tambah sini. Jadi 2 tambah 3. Nah, kita tinggal uraikan untuk A6-nya. Jadi A6-nya akan menjadi A tambah 5B gitu ya. Kemudian A7-nya akan menjadi ya A tambah 6B. Dan A8-nya akan menjadi A tambah 7B. Dan A9-nya akan menjadi A tambah 8B. Yang nilainya akan sama dengan 2 tambah 3. 2 tambah 3 ya hasilnya adalah 5. Nah, sebelum kalian menjumlahkan ini, kalian lihat dulu. Tadi kan kita punya 2A tambah 7B, nilainya adalah min 3. Nah, jadi kita bisa substitusikan untuk nilai 2A tambah 7B sama dengan min 3 ke persamaan ini. Ya kan? Nah, coba lihat dulu. Ini A, kalau kita tambahkan dengan A, hasilnya adalah 2A. Ya kan? 2A ya. Kemudian di sini ada 2B ya, 2B kita tambahkan dengan 5B, itu hasilnya adalah 7B.
Nah, supaya nanti nilai 2A tambah 7B-nya kita bisa masukkan ke sini. Nah, kita buat kurung dulu. Nah, seperti ini gitu ya. Kemudian kita tambahkan lagi, kita cari lagi. Di sini kan ada A ya. A kita tambahkan lagi dengan A. Hasilnya juga 2A. Ya, hasilnya adalah 2A. Kemudian di sini ada B ya. B kita tambahkan dengan di sini 6B. B ditambah 6B hasilnya juga sama dengan 7B. Oke, kita tambah lagi. Kita lihat yang mana yang belum kita lingkari tadi. Ini ya, berarti A kita tambahkan dengan A. Hasilnya adalah 2A. Kita tambahkan dengan, nah ini udah ada 7B-nya. Berarti ditambahkan dengan 7B. Kemudian ditambahkan dengan A tambah 8B. Nilainya adalah 2 tambah 3. Hasilnya adalah 5. Gitu ya. Nah, kemudian di sini kita lihat 2A tambah 7B itu kan nilainya adalah min 3. Ini juga sama, nilainya min 3. Ini juga sama ya, nilainya min 3. Kemudian kita tambahkan dengan, ya kita tambahkan dengan A tambah 8B sama dengan 5. Min 3 tambah min 3, tambah min 3 kan min 9. Min 9 ditambah A tambah 8B sama dengan 5. Maka A tambah 8B akan sama dengan 5, pindah ruas ya, jadi 9. Maka A ditambah 8B akan sama dengan 14. Jadi kita dapatkan bahwa A kalau kita tambahkan dengan B gitu ya, nilainya adalah 14. Nah, kemudian ya, A tambah 8B sama dengan 14. Nah, kemudian ini kita tulis aja nih sebagai persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita lihat yang ditanyakan di sini adalah A1 tambah A8 ditambahkan dengan A9 ya. Coba kita uraikan lagi. A1 ditambahkan dengan A8 ditambahkan dengan A9. Maka nilainya adalah, nah kita coba uraikan dulu. Kita uraikan, A1 tadi adalah suku pertama ya, berarti nilainya A. Ditambahkan, kalau A8 atau suku ke-8, berarti dia akan menjadi A tambah 7B. Sedangkan A9 itu nilainya adalah A ditambah 8B. Nah, kita lihat di sini. Nah, A, kita tambah A kan hasilnya adalah 2A. 2A tambah 7B. Nah, gitu ya. Baru kemudian kita tambahkan dengan A ditambahkan dengan 8B. Kalian nggak perlu jumlahkan, karena kita lihat di sini 2A tambah 7B-nya kan nilainya udah ada min 3. Jadi kita langsung masukkan min 3. Begitu juga dengan A tambah 8B. Nah, nilainya juga udah ada, yaitu 14. Maka min 3 ditambah 14 hasilnya adalah 11. Jadi nilai A1 tambah A8 tambah A9 nilainya adalah 11. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Nah, selanjutnya soal yang kedua. Katanya diketahui fx sama dengan B ditambah sin AX tambah C dan Gx sama dengan cos BX tambah C dikurangkan dengan A. Jika fungsi fx dan gx memiliki daerah hasil yang sama, maka nilai 2 ditambah A ditambah B adalah. Nah, kita lihat di sini ada dua buah fungsi ya. Fungsinya dalam sinus dan kosinus. Jadi ini adalah fungsi trigonometri. Jadi fungsi yang pertama ada fx sama dengan B ditambah sin AX tambah C. Dan fungsi trigonometri yang kedua adalah gx sama dengan cos BX tambah C yang dikurangkan dengan A. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai dari 2 tambah A tambah B ya, jika fungsi fx dan gx memiliki daerah hasil yang sama. Nah, ini gampang sekali. Nah, ini kan terkait dengan fungsi trigonometri ya. Jadi, kalian ingat lagi bahwa untuk fungsi trigonometri ya, untuk sinus, kosinus, ataupun tangen gitu. Nah, untuk sin, nah di sini kita lihat dulu. Ini kan dia sin. Nah, perhatikan, ini kan sin AX tambah C ya. Nah, sin. Jadi fungsinya dalam bentuk sinus. Kalian ingat bahwa untuk nilai sin ya, untuk nilai sin itu sendiri di sini kan sin, kita tulis ya, sin AX ditambahkan dengan C gitu ya. Nah, untuk nilai sin itu sendiri dia nilainya berada di antara ya, atau besar sama dari min 1 dan kecil sama dari 1. Nah, ini untuk rentang nilai dari sin itu sendiri. Begitu juga untuk nilai cosnya, ya kan? Nah, untuk cosnya sendiri kita tulis ya, berarti cos di sini kan cos BX ditambahkan dengan C itu juga besar sama dari min 1 dan kecil sama dari 1. Jadi nilai cos paling tinggi itu 1 dan paling kecilnya itu min 1. Begitu juga untuk nilai sinnya. Nah, kita lihat di sini karena fungsinya di sini ada B kan, jadi B tambah sin AX tambah C gitu ya. Jadi kita tinggal samakan aja. Nah, jadi di sini sin AX tambah C, kita tinggal tambahkan B-nya. Jadi sin gitu ya, sin AX ditambah C gitu ya.
Kemudian kita tambahkan dengan B supaya bentuknya sama nih dengan fungsi yang diketahui di sini. Begitu juga ruas yang di sini kita tambah B juga. Nah, ini juga sama, min 1 kita tambahkan dengan B. Begitu juga untuk fungsi kosinusnya. Nah, ini juga sama. Jadi, karena di sini kita lihat fungsi GX-nya dia dikurang A, jadi di sini dia akan menjadi cos gitu ya, BX tambah C. Kita kurangkan dengan A, begitu juga ruas di sini kita kurang A juga. Nah, ini juga sama, min 1-nya kita kurangkan dengan A. Nah, kita lihat sin AX tambah C tambah B itu kan nilai fx ya. Jadi, kita bisa langsung ganti di sini fx gitu ya, kecil sama dari 1 tambah B. Sorry, ini tadi min 1 tambah B ya. Jadi, fx besar sama B tambah min 1 atau min 1 tambah B kecil sama dari 1 tambah B. Ini juga sama, ini tadi GX ya. Jadi GX-nya min 1 kurang A, ini kecil sama dari 1 dikurang A. Nah, katanya karena dia memiliki daerah hasil yang sama, jadi kita bisa langsung samakan ya. Jadi min 1 tambah B akan sama dengan min 1 dikurang A. Begitu juga 1 tambah B akan sama dengan 1 dikurangkan dengan A. Kita ambil yang pertama dulu. Min 1 tambah B sama dengan min 1 dikurang A. Ya kan? Jadi ini udah langsung hilang ya. Atau boleh kita pindah ruas dulu nih B. Ya, B di sini ada A pindah ruas ya. Jadi B tambah A sama dengan min 1. Nah, ini kan pindah ruas jadi tambah 1. Jadi atau A ya, A tambah B akan sama dengan 0. Nah, kita dapatkan nih nilai A tambah B-nya 0. Kita lihat yang ditanya adalah 2 tambah A tambah B ya. Kita bisa langsung masukkan 2 ditambah A tambah B. Maka akan sama dengan 2 ditambah ya A tambah B kan 0 ya. Berarti 2 tambah 0 ya hasilnya adalah 2. Atau kalian boleh gunakan persamaan yang kedua nih untuk menentukan nilai A tambah B-nya. Sorry, nilai A tambah B-nya ya. Nah, 1 tambah B dan 1 dikurang A. Hasilnya akan sama. Oke, jadi kita dapatkan 2 ditambah A tambah B nilainya adalah 2. Atau jawaban yang tepat atau yang benar itu adalah yang E. Nah, berikutnya soal yang ketiga. Soal yang ketiga, katanya himpunan semua bilangan X besar 0 yang memenuhi 1 per X kurang 1 kuadrat dikurang 4 besar dari 3 kali per X kurang 1. Nah, ini adalah pertidaksamaan ya. Nah, di sini kita lihat di sini seper X dikurang 1, di sini ada bentuk kuadratnya. Nah, kemudian yang di dalam kurungnya ini bentuknya pecahan. Jadi kalau kita harus menguraikan gitu ya, artinya menguraikan bentuk kuadratnya tentu akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena dia bentuknya pecahan, kecuali bentuknya tidak dalam bentuk pecahan gitu. Jadi caranya bagaimana? Kalian lihat dulu di sini kan ada 1 dikurang X, ini juga ada, seper X kurang 1, di sini juga ada seper X dikurang 1. Jadi kita bisa gunakan pemisalan terlebih dahulu. Jadi kita bisa memisalkan bahwa seper X kalau kita kurang 1 itu kita misalkan dengan A dulu. Nah, gitu ya. Jadi, kalau 1 per X kurang 1 kuadrat, dia akan menjadi A kuadrat dikurangkan dengan 4 gitu ya. Besar dari 3, 1 per X kurang 1 tadi kita misalkan dengan A. Jadi 3A. Jadi kita bisa kelompokkan dulu ya. Jadi A kuadrat, 3A-nya pindah ruas jadi min 3A dikurang 4 dia besar dari 0. Nah, ini kan bentuknya persamaan kuadrat ya. Jadi kita faktorkan. Jadi kita tulis dulu ini, kita cari nilai A-nya gitu ya. Jadi kita misalkan dulu dengan sama dengan 0 gitu ya. Misalkan di sini sama dengan 0. Jadi kita bisa faktorkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi A kuadrat berarti sini A, di sini juga A. Nah, carilah dua buah bilangan, kalau dikali hasilnya min 4, kalau ditambah hasilnya min 3. Masih ingat ya cara memfaktorkan? Bagi kalian yang belum bisa atau belum paham untuk cara faktor, bisa cek di deskripsi di bawah, kita sudah pernah bahas. Jadi angkanya udah langsung ketebak, yaitu min 4 dan positif 1. Kenapa? Karena min 4 dikali 1 hasilnya min 4. Min 4 ditambah 1 hasilnya min 3. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita dapatkan A kurang 4 sama dengan 0. Jadi kita langsung aja nih A sama dengan 4-nya langsung pindah ruas ya, jadi 4. Jadi A sama dengan 4. Yang kedua, A sama dengan, nah ini kan positif ya, pindah ruas jadi min 1. Jadi A sama dengan 4 dan A sama dengan min 1. Kita coba gambarkan daerah himpunan penyelesaiannya pada garis bilangan, berarti di sini min 1 ya, di sini 4. Nah, gitu. Kita coba uji tanda dulu. Di sini kalian boleh memilih angka ya, selain angka min 1 dan angka 4, yang paling gampang tentu angka 0 kan. Jadi angka 0 kita substitusikan ke persamaan yang ini.
Nah, kita masukkan ya, 0 kuadrat berarti 0 dikurang 3 kali 0, 0 ya. Jadi 0 dikurang 4 hasilnya negatif. 0 itu kan berada di antara min 1 dan 4 kan. Ternyata hasilnya kita dapatkan negatif. Nah, berarti kan hasilnya kalau ini negatif, ini udah pasti positif. Karena dia kan udah pasti selang-seling ya. Kalian bisa cek dengan mengambil nilai di sini apakah min 2 gitu ya. Kalian masukkan lagi ke persamaannya. Atau kalau di sini kita ambil 5, masukkan lagi persamaannya, nanti terbukti dia positif nilainya. Ini juga sama positif. Nah, karena dia di sini besar, berarti yang kita arsir adalah yang bertanda positif. Nah, di sini ya, yang kita arsir adalah yang bertanda positif. Karena satunya ke kiri, satunya ke kanan, berarti untuk penulisan himpunan penyelesaiannya, berarti ingat ya, ini masih dalam A. Ya, masih dalam A. Jadi, kita tuliskan A gitu ya. Nah, ini kan arahnya ke kiri, berarti kecil dari min 1. Atau, nah pakai atau dia. Atau A, nah ini kan arahnya ke kanan, berarti A besar 4. Nah, baru setelah ini kita ganti nih nilai A-nya. Tadi kan kita udah memisalkan A itu dengan 1/X yang dikurang 1. Jadi kita langsung ganti 1/X kurang 1 kecil dari min 1. Maka 1/X kecil dari, nah min 1 ini pindah ruas ya, tambah 1. Jadi kita dapatkan 1/X kecil dari 0. Nah, lihat lagi ini kan syaratnya X-nya harus besar 0 kan. Berarti ini 1/X ini kita dapatkan kecil dari 0. Udah pasti ini dia tidak memenuhi karena ini ada syaratnya di sini. Nah, jadi kita lihat yang kedua, A besar dari 4. Nah, kita ganti nih A-nya tadi. Jadi 1/X dikurang 1 besar dari 4, maka 1/X ya dikurang 1, nah 4-nya pindah ruas ya, dikurang 4 besar dari 0, maka 1/X, nah min 1 dikurang 4 kan min 5 besar dari 0. Oke, saya pindah di sini ya. Nah, jadi di sini ada 1/X dikurang 5 besar 0, kita samakan penyebut. Jadi ini pecahan dikurangkan dengan bilangan bulat, caranya gampang kan? Masih ingat ya? Kita tinggal kali silang aja. Nah, jadi kita tulis di sini 1. Kemudian X dikali min 5 hasilnya adalah min 5X. Nah, jangan lupa buat pernya. Per berapa? Per X. Kemudian besar dari 0. Nah, hati-hati, ini adalah pertidaksamaan dalam bentuk pecahan. Jadi, kalau dia pertidaksamaan dalam bentuk pecahan, kalian harus cari dulu pembuat 0 untuk pembilang dan pembuat 0 untuk penyebutnya. Nah, jadi kita cari dulu di sini ya, pembuat 0 ya, pembuat 0 untuk pembilang dulu. Nah, pembuat 0 untuk pembilangnya. Berarti 1 dikurang 5X sama dengan 0 ya. Jadi, min 5X sama dengan, nah ini kan satunya pindah ruas kan, jadi min 1. Maka X saja akan sama dengan min 1 per min 5 ya. Atau X-nya akan sama dengan 1 per 5. Nah, kita simpan dulu. Baru kemudian kita cari untuk pembuat 0 untuk penyebutnya. Nah, ya, pembuat 0 untuk penyebutnya. Penyebutnya di sini ada X ya, langsung aja X-nya sama dengan 0. Jadi kita dapatkan nih pembuat 0 pembilang dan penyebutnya, baru kita gambarkan pada garis bilangan. Jadi di sini kita masukkan ya untuk nilai X-nya 0 dan kita dapatkan 1 per 5. Nah, di sini. Baru kalian uji tanda lagi. Masukkan nilai, nah kita nggak bisa pilih 0 ya, seperti tadi, karena kalian harus pilih angka selain angka 0 dan 1/5. Paling gampang angka berapa? Angka 1 ya kan, jadi kita masukkan nih angka 1 ke persamaannya tadi, jadi 1 dikurang 5 kali 1 kan 5, jadi 1 dikurang 5 hasilnya udah pasti negatif kan, karena 1 dikurang 5 itu kan min 4, min 4 dibagi 1 yang min 4, jadi hasilnya negatif. 1 di mana? 1 kan di sini, jadi hasilnya di sini adalah negatif. Kalau ini negatif, ini positif, dan ini negatif. Nah, yang kita arsir yang mana? Yang diarsir adalah tanda yang besar. Jadi, yang diarsir di sini adalah yang positif. Nah, gitu ya. Jadi, kalau kalian udah dapat satu tanda, gitu ya, dia udah pasti tandanya selang-seling. Atau kalau kalian ragu, kalian bisa cek dengan masukkan angkanya, gitu ya. Angka yang berada di daerah sini dan yang berada di daerah sini. Ya, oke. Jadi, ini positif. Kita dapatkan, nah ini positif ya. Kita lihat dia kan berkumpulnya di tengah nih daerah arsirannya. Jadi untuk membuatkan himpunan penyelesaiannya kita nggak bisa pakai atau itu kalau satunya ke kiri, satunya ke kanan. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya ya, karena ini udah dalam bentuk X, karena yang ditanyakan adalah himpunan semua bilangan X kan katanya. Nah, jadi kita tuliskan X, nah gitu ya. Besar, kita lihat nih arah 0-nya kan ke kanan, berarti X-nya besar dari 0. Nah, bacanya harus dari tengah, X besar 0, terus yang 1/5-nya arahnya ke kiri, berarti X kecil dari 1/5. Nah, ini adalah untuk himpunan penyelesaiannya. Kalian tinggal cocokkan saja nih yang di opsinya, yang benar yang mana. Ya, oke, yang benar tentu saja adalah yang D ya. Jadi X besar 0,
X ya, jadi X di mana X besar 0 kecil dari 1/5. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, selanjutnya soal yang keempat. Nah, ini terkait dengan limit. Katanya limit X menuju 1, X pangkat 100 dikurang 1 per X kuadrat dikurang 1 nilainya adalah. Nah, mungkin kalian masih ingat ya, cara menyelesaikan limit ada beberapa metode yang bisa kalian gunakan. Yang pertama menggunakan metode faktor, mengalihkannya dengan sekawan gitu ya, atau membaginya dengan pangkat tertinggi. Nah, di sini kalau kita perhatikan bentuk limitnya, itu kan dia X-nya di sini kan pangkat 100 ya, di bawahnya pangkat 2. Jadi kalau kita gunakan cara faktor, rasanya akan susah ya, atau akan rumit. Nah, jadi cara yang paling gampang, kalau kalian menemukan bentuk limit seperti ini adalah, kalian bisa mencari limitnya dengan menurunkannya terlebih dahulu, atau mencari turunan pertama dari fungsi limit tersebut. Nah, masih ingat ya, namanya dalilnya dalil L'Hopital gitu ya. Nah, jadi di sini kapan kita menggunakan konsep artinya menentukan nilai limit tapi dengan menggunakan konsep turunan gitu ya. Kalau ya, itu bisa kita gunakan kalau seandainya nilai limitnya merupakan nilai tak tentu. Tak tentu maksudnya adalah, nah ini kalau kita langsung masukkan nilai 1 gitu ya. Jadi kan 1 pangkat 100 kan 1. 1 dikurang 1 kan 0 gitu ya. 0 per, nah ini juga sama. 1 kuadrat 1 kurang 1 juga 0. Nah 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu. Nah, kan kita nggak tahu nih nilai 0 per 0 itu berapa gitu kan. Nah, jadi kalau kita langsung substitusikan ya kita dapatkan nilai limitnya menjadi limit tak tentu. Nah, jadi caranya gunakanlah dalil L'Hopital tadi. Jadi kalian tinggal turunkan saja. Nah, jadi kita tuliskan di sini limit ya, limit X menuju 1, X pangkat 100 dikurang 1 gitu ya per X kuadrat dikurang 1, maka akan sama dengan, nah kita tinggal turunkan saja, atau cari turunan pertama dari limit tersebut. Nah ini kan X pangkat 100 dikurang 1, kita turunkan aja, X pangkat 100 turunannya adalah ya 100 kali X pangkat, jadi 100-nya dikurang 1 ya, jadi pangkat 99, ya kan. Kemudian kita kurangkan dengan, kita kurangkan dengan turunan 1 ya, 0 ya, oke 0, kita bagi dengan, oke ini dikurang, turunan dari X kuadrat, nah jadi koefisiennya kita bawa ke depan 2, kemudian X-nya gitu kan. Nah pangkat satunya, karena ini 2 kurang 1 ya, jadi 1 kita kurangkan dengan turunan dari 1 ya 0. Nah gitu ya cara menurunkannya, masih ingat ya. Jadi kita selesaikan dulu, limit X menuju 1, 100 pangkat X pangkat 99 dikurang 0 ya, hasilnya 100 kali X pangkat 99, ini juga sama, hasilnya adalah 2X. Nah, setelah kita turunkan, baru kita masukkan nilainya. Jadi, limit X menuju 1, kita langsung ganti X-nya. 100, nah langsung ganti ya, X-nya 1 pangkat 99 per 2 kali X, berarti 2 kali 1. 1 pangkat berapapun kan hasilnya 1 ya, jadi 100 kali 1 ya 100. Per 2 kali 1 ya 2. Jadi 100 kalau kita bagi 2, hasilnya adalah 50. Jadi jawaban yang paling benar atau yang paling tepat adalah yang C. Nah, itu kalian bisa gunakan ya. Jadi bisa gunakan cara menentukan nilai suatu limit fungsi aljabar ataupun limit fungsi trigonometri dengan mencari turunan pertamanya terlebih dahulu. Itu dengan catatan bahwa kalau limitnya itu hasilnya merupakan nilainya nanti dapatnya tak tentu ya, apakah 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Oke, paham ya? Nah, soal yang kelima, suatu bilangan terdiri atas 5 angka yang tersusun atas angka 1. Nah, di sini ada angka 1 ya, angka 1, 2, 7, dan 8 yang berulang. Maka banyak bilangan yang mungkin dibentuk adalah, nah, jadi di sini ada angka ya, katanya ada angka 1, ada angka 2, kemudian ada angka 7, dan ada angka 8. Nah, dari angka-angka ini akan disusun 5 angka katanya ya, akan disusun 5 angka dan boleh berulang. Nah, ini kata kuncinya, akan disusun 5 angka dan dia boleh berulang. Nah, jadi kalau lebih gampang kita buat kotak gini kan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita tinggal isi nih kotaknya. Jadi untuk menempati angka yang pertama, karena di sini kan ada 5 angka yang kita susun ya. Jadi untuk menempati kotak yang pertama ada berapa angka yang bisa? Ada 1, 2. Jadi kan kemungkinannya bisa angka 1 gitu ya. Ada bisa angka 2, bisa angka 7 atau bisa angka 8 kan. Berarti ada berapa cara? Ada 4 cara.
Untuk angka yang pertama. Nah, untuk angka yang kedua, karena dia boleh berulang ya, berarti kan semuanya masih memiliki kemungkinan kan untuk terpilih lagi di angka yang untuk menjadi angka yang kedua kan. Berarti 1, 2, angka 1 masih bisa, angka 2 masih bisa juga, 7 masih bisa, 8 kan masih bisa juga. Berarti ada 4 cara juga. Nah, kemudian untuk posisi yang ketiga juga sama, ada 4 cara juga, karena semua angkanya boleh berulang. Begitu juga untuk angka yang keempat juga sama, ada 4 cara juga yang bisa kita lakukan. Ini juga sama ya, ada 4 cara juga yang bisa dilakukan. Jadi, banyak bilangan yang mungkin terbentuk, ya tinggal dikalikan aja. Ya kan, berarti 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Jadi 4 kali 4 16 ya. 16 kali 16 dikali 4 lagi. Jadi jawabannya adalah 1024. Itu kalau dia boleh berulang. Berbeda kalau dia bersyarat ya. Artinya dia tidak boleh berulang. Kalau dia tidak boleh berulang berarti ada satu angka yang tidak bisa kita pilih lagi untuk menempati angka yang berikutnya. Oke, semoga bermanfaat. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.